Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 50300125022 dari kelas PMIA jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengempu Bapak Dr. Usman Noer SAG MAG. Saya akan mempresentasikan materi tentang strukturalisme dan fungsionalisme dalam psikologi. Psikologi pada awalnya masih dekat dengan filsafat, yaitu ilmu yang mempelajari pikiran dan perilaku manusia. Strukturalisme adalah pandangan pertama yang menganalisis isi pikiran, sedangkan fungsionalisme muncul sebagai reaksi yang lebih menekankan fungsi pikiran. Nah, sekarang kita memasuki strukturalisme. Strukturalisme adalah aliran psikologi pertama yang menggunakan metode ilmiah. Fokus utamanya adalah menganalisis struktur dasar kesadaran dengan memecah pengalaman mental menjadi elemen-elemen kecil, seperti sensasi, persepsi, dan perasaan. Tujuannya untuk memahami isi kesadaran manusia. Nah, sekarang kita memasuki sejarah strukturalisme. Aliran ini didirikan oleh Wilhelm Wundt pada tahun 1879 di Leipzig, Jerman. Beliau dikenal sebagai Bapak Psikologi Eksperimental. Dengan metode introspeksi terkontrol, Edward Titchener kemudian mengembangkan strukturalisme di Amerika dengan membagi pengalaman mental menjadi sensasi, gambar mental, dan perasaan. Nah, sekarang kita akan membahas fungsionalisme. Fungsionalisme sendiri muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan strukturalisme. Aliran ini menekankan fungsi dan tujuan perilaku serta proses mental untuk memahami bagaimana pikiran membantu individu beradaptasi dengan lingkungannya. Tokoh utama fungsionalisme adalah William James dengan karyanya The Prevalence of Psychology pada tahun 1890. Aliran ini juga dipengaruhi teori evolusi Charles Darwin. Metode yang digunakan lebih beragam, seperti observasi, wawancara, studi kasus, dan eksperimen. Nah, sekarang kita memasuki metode penelitian strukturalisme. Strukturalisme menggunakan introspeksi terkontrol, di mana subjek dilatih mengamati, melaporkan pengalaman mentalnya secara detail. Namun, metode ini dianggap subjektif, sulit direplikasi, dan kurang objektif. Sekarang, kita akan membahas metode penelitian fungsionalisme. Fungsionalisme lebih fleksibel, mereka menggunakan metode observasi langsung, wawancara, studi kasus, hingga eksperimen. Fokusnya adalah perilaku nyata dan proses mental dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita membahas ini, kita akan memasuki karakteristik strukturalisme. Strukturalisme bersifat reduksionis, berusaha memecah pengalaman menjadi elemen dasar. Fokus utamanya adalah apa isi pikiran dengan metode introspeksi di laboratorium. Sebaliknya, fungsionalisme menekankan fungsi dan tujuan pikiran. Fokusnya adalah bagaimana pikiran digunakan. Mereka melihat kesadaran sebagai arus yang dinamis dan lebih praktis dalam penerapan. Sekarang, mari kita bahas perbedaan keduanya. Perbedaannya sangat jelas. Strukturalisme fokus pada isi pikiran dengan introspeksi, sedangkan fungsionalisme fokus pada fungsi pikiran dengan metode yang lebih beragam. Tokoh utama strukturalisme adalah Wundt dan Titchener, sedangkan fungsionalisme dipelopori James. Strukturalisme dianggap sempit, sementara fungsionalisme kurang sistematis, tetapi keduanya saling melengkapi. Apa sih pengaruh terhadap psikologi modern? Strukturalisme menjadi psikologi sebagai ilmu yang diteliti secara ilmiah, sedangkan fungsionalisme membuat psikologi lebih bermanfaat dalam kehidupan nyata, seperti pendidikan, klinis, dan industri. Bahkan, fungsionalisme menginspirasi psikologi kognitif dan evolusioner. Hingga kini, keduanya tetap berpengaruh. Kesimpulannya, strukturalisme menekankan isi pikiran, sedangkan fungsionalisme menekankan fungsi pikiran. Dua aliran ini sangat
sangat-sangat penting dan saling melengkapi, sehingga melahirkan psikologi modern yang lebih utuh dan aplikatif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.